yang beranggotakan 4 orang dengan judul materi PDAM. Penjelasan selanjutnya bakalan kami jelaskan di Zoom Meet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Revani Dwinanda dengan NIM G2012310 dari kelompok 12. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus kami. Nah, berikut adalah studi kasus kami. Studi kasus kami ini adalah melakukan analisis terhadap data penggunaan air PDAM pada periode yang telah ditentukan. Nah, periode yang kami pilih adalah periode dari bulan Agustus. Dari tanggal 1 sampai ke tanggal 31 Agustus. Data ini menunjukkan perubahan jumlah pemakaian air setiap harinya, di mana terdapat hari-hari dengan penggunaan air yang lebih tinggi dan hari-hari dengan penggunaan air yang lebih rendah. Meskipun terjadi fluktuasi, secara keseluruhan pola penggunaan air masih tergolong stabil dan mencerminkan aktivitas masyarakat yang berjalan normal selama periode yang telah kami pilih tersebut. Analisis ini dilakukan untuk memahami bagaimana pola konsumsi air berubah dari waktu ke waktu serta melihat faktor yang dapat memengaruhi tingkat penggunaan air. Melalui pengamatan ini, PDAM dapat mengetahui kondisi pelayanan dan distribusi air agar tetap seimbang dengan kebutuhan pelanggan. Hasil ini menjadi langkah awal dari penerapan data mining untuk membantu pengelolaan dan perencanaan pasokan air yang lebih efisien lagi. Di sini saya bakal memperjelaskan kenapa kelompok kami memakai algoritma ARIMA, yang dimana karena data yang kita analisis bersifat time series, artinya setiap nilai dipengaruhi oleh nilai sebelumnya. ARIMA bisa menangkap hubungan tersebut lewat komponen yang mempelajari bagaimana nilai masa lalu mempengaruhi nilai saat ini. Yang kedua, ARIMA bisa membuat data menjadi stasioner. Seringkali data dalam waktu memiliki tren naik atau turun, dan itu membuat model sulit dipelajari. Komponen I atau integrated pada ARIMA melakukan proses differencing, yaitu menghitung selisih antara data harga tren bisa dijalankan. Dengan begitu, data menjadi lebih stabil dan mudah dipelajari oleh. Selanjutnya, ARIMA juga punya komponen MA, yaitu Moving Average. Bagian ini digunakan untuk menangkap pola dari kesalahan prediksi sebelumnya. Jadi, model ini tidak hanya melihat nilai masa lalu, tapi untuk memperbaiki prediksi ke depan. Inilah yang membuat ARIMA mampu menghasilkan ramalan yang kuat atau yang lebih akurat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Nabila Rawe dengan NIM G201230008. Baik, di sini saya akan menjelaskan algoritma langkah demi langkah secara matematis. Di sini kita menggunakan pada studi kasusnya kita, yaitu kita menggunakan algoritma ARIMA, yang dimana ARIMA atau Autoregressive Integrated Moving Average adalah model statis populer untuk analisis dan peramalan deret waktu atau time series. Model ini memprediksi nilai masa depan dengan menggabungkan 3 komponen, yaitu dimana ada autoregressive atau AR yang menggunakan nilai data masa lalu. Yang kedua ada integrate atau I yang menggunakan proses pembedaan untuk membuat data menjadi stasioner. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah moving average atau MA yang mempertimbangkan kesalahan prediksi masa lalu. Adapun penjelasan komponen ARIMA atau ketiga ARIMA ini adalah autoregressive atau AR adalah bagian ini mengasumsikan bahwa nilai saat ini dari suatu deret waktu bergantung pada nilai-nilai sebelumnya atau lag. Jumlah lag yang digunakan dilambangkan dengan huruf P kecil. Yang kedua ada integrated atau I,
yang dimana adalah bagian ini melibatkan proses differentiating atau pembedaan untuk membuat data menjadi stasioner. Stasioneritas bersifat statistik data seperti rata-rata dan varians. Tidak berubah dari waktu ke waktu. Jumlah tingkat pembedaan yang diperlukan dilambangkan dengan D atau D kecil. Yang ketiga ada moving average atau MA, yang dimana bagian ini menggunakan kesalahan prediksi dari periode sebelumnya untuk menyempurnakan prediksi saat ini. Jumlah lag kesalahan yang digunakan dilambangkan dengan Q kecil. Adapun rumus umum model algoritma ARIMA atau PDQ adalah gabungan dari 3 komponen yang tadi sudah saya sebutkan. Secara matematis, model ini dapat dirumuskan sebagai berikut, yang dimana YT adalah C tambah sigma P I sama dengan 1. Secara matematis, model ini dapat dirumuskan sebagai berikut, yang dimana YT sama dengan konstanta tambah sigma I sama dengan 1 sampai P kali koefisien ke I kali nilai variabel di waktu T kurang I tambah sigma J sama dengan 1 sampai Q dikali koefisien ke J dikali error pada periode T kurang J ditambah error acak pada waktu T, di mana YT adalah nilai pada waktu T, C adalah konstanta, koefisien autoregresif ke I adalah koefisien AR, koefisien moving average ke J adalah koefisien MA atau moving average, dan error acak pada waktu T adalah residual atau kesalahan pada waktu T. Langkah pertama yaitu integrated atau I melibatkan proses differentiating atau diferensiasi untuk membuat data menjadi stasioner atau rata-rata dan variansnya konstan. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma codingan yang telah kami pilih. Nah, untuk bagian pertama ini, hashtag ARIMA mingguan singkat plus MAE atau RMSE in sample. Ini berguna untuk menjelaskan tujuan file atau script dari ARIMA untuk data mingguan dan pengukuran MAE atau RMSE pada data in sample-nya ini. Nah, import pandas SPD ini pandas ini digunakan untuk struktur data, manipulasi tanggal dan resampling dan lainnya juga. Terus import NumPy SNP ini berguna untuk operasi numerik, array, perhitungan statistik dasar. Selanjutnya import matplotlib.pyplot_splt ini dia mengimport modul plotting dari matplotlib digunakan untuk membuat grafik. Selanjutnya import OS ini yaitu modul standar Python untuk operasi sistem berkas. Nah, di kode contohnya belum dipakai tapi sering disertakan untuk load atau save. Nah, selanjutnya from startModel.tsa.arima.model atau import ARIMA ini mengambil kelas ARIMA dari paket startModels-nya digunakan untuk membuat dan menyesuaikan model dari ARIMA tersebut. Selanjutnya from sklearn.metric import mean absolute error, mean squared error. Dia mengimpor fungsi untuk mengevaluasi error. Nah, kalau yang import mean absolute error ini dia untuk MAE atau rata-rata selisih absolut. Kalau mean squared error ini untuk RMSE. Selanjutnya from
ipython.display import display ya. Ini untuk berguna di Jupyter untuk menampilkan data frame atau objek dengan tampilan yang lebih rapi. Bukan wajib di script non-interaktif. Nah, selanjutnya kita pindah ke barisan yang ini. Untuk data yang ini, data sama dengan data yang semua ini. Nah, data ini membuat dictionary Python bernama data. Biasanya dipakai sebagai input awal untuk membuat pd.dataframe atau data. Nah, tanggal ini tanggal dari data yang telah kami pilih. Berisi daftar string yang merepresentasikan tanggal harian dengan format dari tahun, bulan ke tanggal. Nah, format ini mudah di-parse ke data time. Selanjutnya di sini berisi nilai. Nah, ini nilai-nilai dari setiap harinya, dari misal dari tanggal 1 ini nilainya, nilai air dari penggunaan air di data kami. Ini data kami. Nih. Penggunaan air PDAM di data kami sampai ke tanggal 31. Ini nilainya. Di sini untuk lebih jelasnya ini. Oke, sekian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Di sini saya bakal melanjutkan penjelasan dari teman saya, yang dimana sumfit itu sama dengan pengaturan, week, unchoy sama dengan sun itu yang diisi nilai, sun atau Monday itu sun sama dengan minggu berarti pada hari Minggu, Monday minggu berarti pada hari Senin. Sample itu sama dengan nama variabel yang baru yang akan menyimpan aturan pengelompokan mingguan. Sun itu adalah kode bawaan pandas, if answer itu adalah ekspresi kondisional. Itu mengubah teks jadi huruf besar semua. Kalau misalnya kita kasih masuk Senin dengan huruf kecil, dia bahkan otomatis terubah menjadi huruf besar semua. Step sama dengan 1 itu adalah prediksi 1 langkah ke depan. Kalau misalnya saya kasih masuk situ step sama dengan 5, berarti prediksi 5 langkah untuk ke depan. Habis itu audo itu adalah variabel untuk menyimpan lokasi folder filenya kita. Osmax itu membuat folder baru dengan nama sesuai filenya kita. X2 itu artinya jika sudah ada file itu, jangan sampai tidak jalan. Itu penjelasan selanjutnya. Prepare itu persiapan data, yang dimana PD itu singkatan dari Pandas, pustaka Python untuk olah data seperti Excel di Python. Data frame itu struktur utama di Pandas seperti tabel dengan baris dan kolom. Data variabel yang berisi data mentah. Habis itu df tanggal. Misalnya kita kasih masuk tanggal 8, berarti df 8 sama dengan pd to datetime itu ambil kolom di tanggal 8 dari tabel df. Pd asap rule itu adalah nama variabel baru yang akan menyimpan aturan pengelompokan mingguan. Selanjutnya itu df set index tanggal
Implies sama dengan itu set indeks tanggal menjadikan kolom tanggal sebagai indeks tabel, yang artinya setiap baris kawan dikenali berdasarkan tanggal. Implies sama dengan itu artinya ubah langsung di DF tanpa perlu membuat salinan baru. Habis itu DF bersampel dalam kurung bersampel rule, yang dimana mengelompokkan data berdasarkan aturan waktu bersampel rule tadi. Misalnya kalau sampai rule sama dengan W sampai sun, maka data dikumpulkan per minggu dan setiap minggu berarti pada hari Minggu. Main itu adalah setelah dikelompokkan per minggu, kita hitung rata-rata nilai dalam minggu itu. Tetapi bisa juga kita menggunakan sum kalau ingin jumlah total mingguan. Tapi di sini kita pakai rata-rata. Drop 6 menghapus baris yang berisi data kosong supaya tidak mengganggu analisis. DFW variabel baru berisi hasil data mingguan yang sudah siap digunakan untuk mode A5. Fit dan project model sama dengan A5, DFW nilai order sama dengan 111. Itu memuat model A5 untuk data waktu tim series. DFW nilai itu kolom data yang ingin dimodelkan, misalnya jumlah penjualan, suhu produksi, DSB. Order sama dengan 111 menunjukkan parameter A5, yang dimana P sama dengan 1 jumlah autoswiss times hubungan nilai sekarang dengan nilai masa lalu. D sama dengan 1 tingkat differencing menghilangkan tren harga data stasioner. Q sama dengan 1 jumlah moving average times menghaluskan kesalahan acak masa lalu. M sama dengan model fit, yang dimana melakukan perhatian fit model A5 terhadap data yang diberikan. Proses ini menghitung nilai parameter terbalik koefisien P, D, Q agar model paling sesuai dengan data historis. Hasilnya disimpan dalam variabel M, yaitu model A5 yang sudah dilatih. Read sama dengan mgit for Z, step sama dengan step menghasilkan prediksi ke depan sebanyak step langkah waktu. Contoh, kalau step sama dengan 7 berarti memprediksi 7 periode berikutnya, misalnya 7 hari ke depan. Hasil pred ini bukan hanya nilai prediksi, tapi juga memuat interval kepercayaan dan informasinya statistik lainnya. Selanjutnya, bahan fit post mengambil nilai tengah rata-rata dari hasil prediksi. Inilah nilai perkiraan utama untuk setiap langkah ke depan. G sama dengan pred soft in mengambil soft/slash interval CI untuk setiap prediksi. Biasanya mencakup batas atas dan batas bawah dari prediksi dengan tingkat keyakinan 95%. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan kode program yang telah kami buat. Yang dimana bagian pertama itu ada in sample. In sample
adalah nama variabel yang menyimpan hasil data historis dan hasil model atau fitted value. In sample artinya data di dalam periode pelatihan model, bukan hasil prediksi masa depan. Selanjutnya ada PD data frame. Itu ada PD data frame adalah membuat data frame baru atau tabel data dari dictionary. Yang selanjutnya ada minggu DV index thrift time, di mana minggu adalah nama kolom pertama, DV index adalah indeks dari data frame, DVW biasanya berisi tanggal mingguan, dan thrift time itu adalah mengubah format tanggal menjadi teks seperti 2025 bulan 10.05. Selanjutnya ada aktual, yang dimana aktual adalah kolom kedua berisi nilai asli dari data. Selanjutnya ada DV atau nilai, ambil dimana artinya ambil kolom bernama nilai dari DVW itu. Selanjutnya ada values. Values adalah ambil isinya dalam bentuk ARI. Selanjutnya ada fitted environment, fitted values 2. Fitted adalah kolom ketiga berisi hasil prediksi model pada data pelatihan. Fitted values adalah ambil nilai hasil model ARIMA atau fit. Yang ketiga ada environ 2. Bulatkan hasil kedua angka di belakang koma. Baik, selanjutnya ada forecast index. Forecast index adalah variabel untuk menyimpan daftar tanggal prediksi atau minggu depan. Selanjutnya ada PD date range. Itu adalah membuat deret tanggal otomatis. Selanjutnya ada start sama dengan DVW index. Itu adalah ambil tanggal terakhir dari data historis. Selanjutnya ada PD tim delta weeks sama dengan 1, selisih waktu 1 minggu, plus artinya mulai dari minggu setelah data terakhir. Selanjutnya ada periods sama dengan steps, yaitu jumlah periode minggu yang ingin diprediksi, biasanya jumlah langkah ke depan. Yang selanjutnya ada sama dengan resample atau rule, adalah frekuensi data, misalnya W untuk mingguan. Selanjutnya itu ada forex DV atau variabel untuk menyimpan hasil peramalan forecast beserta interval kepercayaannya. Selanjutnya ada minggu forex index start time. Itu adalah ubah daftar tanggal prediksi menjadi teks tanggal, seperti yang sudah saya jelaskan, yaitu 2005 bulan 12.01. Selanjutnya ada forex mean, yang dimana itu adalah nilai rata-rata hasil prediksi dari model. Type atau float, ubah ke tipe data float. Dan environ adalah bulatkan ke 2 angka desimal. Selanjutnya ada C adalah data frame yang berisi interval kepercayaan atau confidence interval. Selanjutnya ada ilog, ambil kolom pertama sama dengan batas bawah 95%. Selanjutnya ada iStep atau float, ubah ke angka desimal. Ada environ, bulatkan ke 2 angka di belakang koma. Dan ada upper 95C, environ, C, ilo, iStep, float adalah sama seperti di atas, tapi kolom kedua sama dengan batas atas 25%. Baik, selanjutnya itu ada CSV, yaitu menyimpan data frame menjadi file CSV atau separated values. Selanjutnya ada F, yang dimana format yang selanjutnya ada F out dir atau in sample, CCF,
Nama file disimpan di folder outdir dengan nama insample.csv. Selanjutnya ada v. For not string bisa menyisipkan variabel ke dalam teks. Selanjutnya itu ada outdir, variabel yang berisi path atau direktori keluaran. Selanjutnya itu ada index sama dengan false, yang dimana agar kolom index data frame tidak ikut disimpan di file CSV. Baik, selanjutnya itu ada with ASW, yang dimana membuka konteks penulisan file Excel atau otomatis menutup setelah selesai. Selanjutnya ada PD Accelerator, yang dimana adalah fungsi dari Pandas untuk menulis banyak sheet Excel sekaligus. Selanjutnya ada voutdir atau Arima Weekly Sort, yang dimana nama file Excel tempat menyimpan hasilnya. Selanjutnya itu ada insample to Excel we insample index sama dengan false, dimana itu adalah tulis data frame insample ke sheet bernama insample dalam file Excel. Index sama dengan false agar tidak menulis kolom index. Baik, selanjutnya itu ada forecast di v to Excel we forex index sama dengan false, yang dimana itu adalah tulis data frame forecast dv ke sheet bernama forex dalam file Excel. Baik, perkenalkan nama saya Junior Ales Haravanda dengan NIM G201230001. Di sini saya akan membacakan bagian show di mana printf MAE in sample MAE.2f RMSE in sample RMSE.2f garis miring N, di mana print itu gunanya untuk menampilkan teks di output collab, sedangkan MAE.2f itu untuk menampilkan nilai MAE dengan 2 angka di belakang koma. Begitu pula untuk RMSE.2f menampilkan nilai RMSE dengan 2 angka di belakang koma. Sedangkan untuk garis miring N itu untuk membuat baris baru setelah teksnya selesai. Jadi nantinya baris ini itu akan menampilkan hasil error dari modelnya. Lalu berikut ada print in sample preview, display in sample, di mana print in sample preview itu dia gunanya untuk menampilkan teks judul kecil di output. Sedangkan untuk display in sample itu untuk menampilkan tabel in sample atau hasil aktual versus fitted Arima langsung dalam format tabel rapi, bukan seperti teks biasa. Berikutnya ada print forecast preview, display forecast DF. Itu tuh mirip dengan sebelumnya, tapi di sini menampilkan tabel hasil dari prediksi ke depannya. Berikutnya yaitu bagian plot simple, di mana ada plt.figure fixed size sama dengan 10,5. Di mana di sini itu kita membuat kanvas grafik baru dengan ukuran 10,5 inci, di mana kanvas ini akan menyiapkan area untuk semua garis dan titik yang nanti akan kita gambar. Berikutnya ada plt.plot dfw.index, dfw nilai, marker sama dengan 0, label sama dengan actual with. Berikutnya ada plt.plot dfw.index, dfw nilai, marker sama dengan 0, label actual atau weekly. Ya Kak. Berikutnya ada plt.plot dfw.index, dfw nilai, marker 0, label actual weekly. Di sini itu kita menggambar garis pertama yaitu data aktual atau rata-rata dari per minggunya, di mana dfw.index itu merupakan sumbu X atau tanggal dari minggunya itu, lalu dfw nilai adalah sumbu Y, di mana itu adalah
nilai rata-rata mingguannya. Sedangkan untuk marker 0 itu dimana setiap titik datanya itu diberikan simbol lingkaran. Lalu ada label actual weekly, itu adalah nama garis untuk legendanya. Jadi nantinya garis ini itu di grafik akan berwarna biru. Berikutnya ada plt.plot, dfw.index, fitted, line style, garis-garis, marker, titik, label, fitted, in sample, dimana di sini itu adalah garis kedua. Kita menggambarkan garis kedua atau hasil fitted dari model Arimanya. Dimana line style garis-garis itu maksudnya itu adalah garis putus-putus. Lalu marker titik itu setiap titiknya itu nanti pakai tanda titik-titik kecil. Lalu label fitted in sample itu nanti akan muncul di legendanya. Ini itu menunjukkan seberapa baik modelnya itu mengikuti data historis. Lalu di sini ada plt.plot, forecast, index, mean, forecast. Lalu di sini ada plt.plot, forecast garis bawah index, mean garis bawah forecast, marker X besar, labelnya itu forecast mean. Nah, di sini itu merupakan garis ketiga, kita menggambar garis ketiga yang merupakan hasil prediksi untuk minggu ke depannya. Di mana forecast garis bawah indeks itu adalah sumbu X atau tanggal minggu prediksinya, sedangkan mean garis bawah forecast itu adalah sumbu Y atau hasil dari peramalan Arimannya. Lalu ada marker X, itu dimana setiap titik hasil prediksinya itu nanti diberikan tanda X atau silang yang besar. Lalu label forecast mean itu ditampilkan di legenda. Nah, garis ini itu nanti akan menampilkan hasil ramalan untuk minggu depan. Lalu ada plt.fill garis bawah between, forecast garis bawah index, CI, ilog, lalu titik 2,0, lalu ada plt.fill garis bawah between, forecast garis bawah index, ci.ilog, titik 2,0, ci.ilog, titik 2,1, alfanya 0,2,5, label 95% ci. Di sini kita akan menggambarkan area bayangan di sekitar dari prediksinya, di mana ci.ilog titik 2,0 itu merupakan batas bawah, lalu ci.ilog titik 2,1 itu adalah batas atas, sedangkan alfa 0,2,5 itu adalah transparansinya yaitu 25% agar bayangannya itu tidak menutupi garisnya. Lalu label 95% CI itu untuk legenda. Nah, area ini nanti akan menunjukkan batas ketidakpastian model, di mana nanti semakin lebar maka semakin tidak pasti. Baik, selanjutnya ada plt.fill garis bawah between, forecast garis bawah index, ci.ilog titik 2,0, ci.ilog titik 2,1, alfa sama dengan 0,25, label sama dengan 95% ci. Dimana di sini kita akan menggambar area bayangan di sekitar prediksi, di mana ci.ilog titik 2,0 itu merupakan batas bawah, sedangkan ci.ilog titik 2,1 itu adalah batas atasnya, lalu alfa 0,25 itu adalah transparansinya yaitu 25% supaya nanti bayangannya itu tidak menutupi garis. Lalu label 95% ci itu untuk legenda. Nah, area ini nanti akan menunjukkan batas ketidakpastian model, di mana semakin lebar maka semakin tidak pasti prediksinya. Lalu ada plt.legend tanda kurung, lalu plt.grid true, plt.title Arima weekly singkat, plt.show, di mana di sini plt.legendnya itu menampilkan kotak legenda dengan nanti keterangannya warna garis. Lalu plt.grid
Drew itu untuk menambahkan garis bantu di latar belakang, lalu plt.title Arima weekly singkat itu adalah judulnya, judul dari grafiknya, lalu plt.show itu menampilkan grafik lengkap ke layar collab-nya. Nah, hasil akhir satu grafiknya itu nanti berisikan garis-garis berwarna, seperti garis biru itu nanti adanya data aktual mingguan, garis orange putus-putus itu adalah hasil modelnya atau fitted, lalu untuk titik hijau atau silang itu adalah hasil prediksi untuk minggu depan, sedangkan area bayangannya itu nanti merupakan batas 95% interval kepercayaan. Nah, di bagian hasilnya kita mendapatkan hasil seperti ini ketika sudah selesai di run di Google Colab. Di mana ada bagian warning ketika kita melihat di bagian USR lokal lib Python 3.12, lalu selanjutnya ada user warning. Nah, di situ artinya model Arima kami mendeteksi parameter awal atau autoregresif yang tidak stasioner. Tapi ini itu bukan error, itu tuh hanya peringatan atau warning. Nah, selanjutnya di bagian MAE in sample 266,73, lalu RMSE in sample 558,26, itu adalah nilai evaluasi model, di mana MAE di situ rata-rata selisih absolut antara nilai aktual dan hasil prediksi tanpa memperhatikan tanda. RMSE mengukur rata-rata selisih kuadrat antara nilai aktual dan prediksi. Nah, ini tuh lebih sensitif terhadap error besar. Jadi, semakin kecil nilainya, semakin baik modelnya. Selanjutnya, ada tabel in sample atau preview. Nah, tabelnya di sini terdapat minggu atau tanggal data mingguan, indeks waktu, lalu itu ada aktual, itu merupakan nilai asli dari data kami, lalu itu ada fitted, itu merupakan hasil prediksi model dari Arima untuk data yang sudah ada. Nah, in sample ini yaitu data latih. Lalu berikutnya ada bagian dari forecast atau preview. Di situ ada forecast preview, minggu forecast mean, lower 95 CI, upper 95 CI. Nah, forecast mean di sini maksudnya hasil prediksi rata-rata untuk minggu mendatang. Lalu untuk lower 95 CI dan upper 95 CI itu maksudnya adalah batas bawah dan batas atas dari interval kepercayaan 95%, di mana artinya yaitu model yakin 95% bahwa nilai aktual nanti akan berada di antara 1199,17 dan 1279,82. Selanjutnya ada bagian grafiknya. Di sini terdapat gambar grafik yang menampilkan 4 komponen, yaitu ada garis biru, garis orange putus-putus, titik hijau, dan area biru muda yang sudah dijelaskan tadi, di mana garis biru itu adalah aktual atau data asli dari dataset, lalu garis orange putus-putus itu adalah fitted-nya atau hasil prediksi untuk data yang ada, lalu itu untuk titik hijau itu forecast mean, yaitu hasil prediksi untuk minggu berikutnya. Lalu untuk area biru muda itu ada 95% confidence interval atau 95% CI, yaitu batas ketidakpastian dari prediksinya. Nah, untuk garis biru dan orange hampir berimpit, atau modelnya itu cukup baik dalam meniru pola data lama. Sedangkan titik hijau di kanan menunjukkan hasil prediksi minggu ke depan. Untuk area biru mudanya itu untuk memperlihatkan rentang kemungkinan nilai sebenarnya. Nah, di sini ada future warning atau peringatan untuk masa depan, peringatan tentang to Excel. Di situ ada future warning starting with Pandas version 3.0
Nah, di situ artinya Pandas ini atau library Python-nya akan mengubah cara pengambilan to-Excel-nya di masa depan. Jadi, kita itu harus menulis to-Excel, Excel writer sama dengan W, index sama dengan false, supaya nanti ke depannya itu tidak muncul peringatan di versinya. Nah, ini itu bukan error, tetapi hanya sebuah warning atau peringatan supaya kodenya tetap kompatibel. Sekian penjelasan algoritma dari kelompok 12 data mining. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.